Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Klan naga iblis memiliki kecepatan reproduksi yang sangat lambat. Mereka akan dapat melahirkan hanya sekali setiap 100 tahun, dan hanya akan ada satu keturunan. Mungkin karena status mereka sebagai iblis, tetapi metode naga hitam untuk melahirkan ini sama sekali berbeda dari naga lainnya. Mereka tidak dilahirkan sebagai telur, tetapi sebagai janin, dan ini adalah alasan pertama mengapa naga iblis akan begitu kuat saat lahir. Setiap kali mereka melahirkan, satu naga iblis akan lahir. Kembar hanya akan muncul setiap 1000 tahun sekali. Kekuatan naga hitam ini bisa dinilai hanya dengan melihat ukurannya. Orang-orang yang panjangnya di bawah 20 meter berada di apa yang disebut tahap muda. Antara 20 meter dan 50 meter, mereka akan berada di generasi dewasa, sesuai dengan langkah ke-8. Dan di atas panjang 50 meter, mereka adalah bawahan langsung Kaisar Naga Iblis. Di antara mereka, Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu memiliki 20 Raja Naga Iblis sebagai bawahannya, yang ukurannya di atas 80 meter, yang dilaporkan akan sesuai dengan energi spiritual lebih dari 30.000. Dari sini, kekuatan naga iblis bisa terlihat dengan jelas. Jika bukan karena peralatan tangguh pembunuh Dewa Iblis, mereka bahkan tidak akan menjadi ancaman bagi Kaisar Dewa Iblis. Dan pada saat ini juga, dari siluet besar berukuran lebih dari 50 meter yang meluncurkan tangisan naga sesaat sebelumnya, kilatan ungu redup samar bersinar. Itu tidak memiliki aura sombong, tetapi pada saat sosok besar ini tiba di atas atap kereta dan membuka sayapnya, formasi pasukan iblis benar-benar hancur. Itu jelas naga hitam, prajurit langsung dari Kaisar Dewa Iblis, yang mereka hadapi. Setelah menyadarinya, pasukannya di Provinsi Nareix segera berhamburan panik, ke segala arah. Dalam pikiran iblis-iblis ini, mungkin bahkan manusia yang paling kuat pun tidak akan begitu menakutkan. Konfrontasi dengan keberadaan tertinggi dalam rantai makanan ras mereka sendiri hanya bisa membuat mereka panik total. Mereka sama sekali tidak dapat menekan rasa takut ini, datang dari kedalaman tubuh mereka sendiri, menyebabkan semua orang selain Leng Xiao, Yue Ye, serta Long Haoshen dan Chen Yinger menatap kosong. Begitu saja, benteng alami yang tak terpimpul ini menghilang. Percepat, Long Haoshen berteriak keras, dan di bawah, Hao Yue tiba-tiba berakselerasi, tiba di depan atas bersama dengan unicorn mawar Li Xin. Leng Xiao tanpa sadar mendesak binatang pengangkut yang pantang menyerah dengan sekuat tenaga. Mereka buru-buru mengikuti petunjuk Long Haoshen, menarik kereta apung. Naga hitam besar yang muncul di langit ini benar-benar mendominasi. Seperti yang terlihat, pasukan iblis benar-benar diarahkan, dan tidak ada iblis yang memiliki keberanian untuk melancarkan serangan. Yue Ye berbisik kepada Leng Xiao di sisinya, "Walimu." Leng Xiao menggelengkan kepalanya dengan senyum tak berdaya, "Aku telah menyelinap keluar untuk datang untuk operasi ini, bagaimana mungkin ada wali untukku?" Sepertinya itu palsu, dia tidak memiliki aura klanku di tubuhnya. Palsu. Yue Ye menatap kosong, tetapi dengan kecerdasannya, dia segera mengaitkan kejadian ini dengan teriakan Long Haoshen sebelumnya kepada Chen Yinger. Melihat ksatria muda yang duduk di punggung binatang berkepala 3 ini, dia benar-benar bingung, siapa pada akhirnya dia? Apakah dia benar-benar semudah kelihatannya? Bergegas keluar dengan kecepatan gila, mereka berhasil berlari sejauh mendekati 5 km hanya dalam 10 menit. Sekarang pasukan iblis telah terlempar jauh di belakang, saat ini, bahkan jika pasukan itu ingin mengejar mereka, mereka tidak akan mengejar mereka. Di langit, naga hitam yang mengintimidasi dan tak tertandingi menghilang tanpa pertanda apapun, dan pada saat yang sama, setitik cahaya keperakan bersinar di mata Chen Yinger. Babi harta karun gambar cermin mistis muncul di dada Chen Yinger dengan penampilan malas, tampaknya benar-benar lelah. Dia menutup kedua matanya dan mulai mendengkur dengan keras, dan di kulitnya yang lembut, jejak samar cahaya keperakan tersebar di sekitar, menyebabkan perubahan muncul di auranya. Metode kemajuan babi mistis benar-benar berbeda dari binatang ajaib lainnya. Kristal ajaibnya sendiri tidak dapat berevolusi, ia hanya mampu mengumpulkan energi di dalam tubuhnya.
Hanya ketika melalui penggunaan meniru dan menyebabkan teror musuh, dia dapat membuat beberapa kemajuan mengenai sifat energi ini. Proses evolusi ini sangat kompleks, tetapi jelas, apa yang dia alami barusan adalah kekuatan pendorong untuk proses evolusinya. Adapun berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk evolusi yang lengkap, sulit untuk mengatakannya. Chen Yinger jelas terlihat kelelahan juga, langsung duduk di lantai kereta dalam posisi bersila. Setelah mereka secara pribadi menyaksikan kondensasi babi yang tampak tidak berbahaya ini menjadi naga yang menakutkan, semua orang mulai menatapnya dengan mata yang berbeda. Pemanggil wanita yang awalnya dikatakan oleh anggota pasukan pemburu iblis keempat sebagai orang yang tidak berguna ini secara tak terduga telah menjadi begitu kuat. Fakta sederhana ini membuat perasaan superioritas terakhir mereka lenyap sama sekali. Babi harta karun gambar cermin mistis mampu meniru salah satu binatang ajaib yang mereka temui sebelumnya, dengan imbalan konsumsi energi spiritualnya sendiri. Baru saja, dia telah menggunakan kemampuan imitasi, dan bukan salinan gambar cermin. Dan dalam situasi ini, dia sebenarnya memiliki kelemahan besar, dia sama sekali tidak memiliki aura naga hitam di tubuhnya. Naga hitam yang dia tiru ini adalah yang muncul bersama dengan Kaisar Dewa Iblis di depan pintu kota pengusir iblis. Tapi pasukan iblis dari Provinsi Nareix sudah ketakutan dengan mantra terlarang sebelumnya. Setelah mengalami ini, bagaimana mungkin garis pertahanan mereka tidak runtuh ketika bertemu dengan keberadaan puncak penampilan rantai makanan mereka? Bagaimana mungkin mereka masih bisa tetap tenang dan memperhatikan aura naga hitam ini? Dan mereka tidak memiliki siapapun yang mampu mendeteksi naga hitam aura nyata di antara mereka. Meskipun demikian, bahkan jika itu hanya penampilan luar naga hitam yang telah ditiru, ini masih datang dengan konsumsi energi spiritual yang sangat besar. Untuk melengkapi energi babi harta karun gambar cermin mistis, kristal ajaib dari langkah kelima hanya perlu dikonsumsi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghasilkan ilusi yang begitu besar. Itu adalah penampilan sombong naga hitam dari langkah ke-9. Beberapa memandang binatang kontrak Chen Yinger, yang sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu tangguh, tetapi beberapa malah mengagumi Long Hao Shen karena pandangan ke depan, kemajuan luar biasa yang dia miliki dalam persiapannya. Sebelum ini, saat mereka mempertahankan kereta, dia tidak membiarkan Chen Yinger campur tangan sama sekali, bahkan di saat-saat bahaya terbesar. Jika naga hitam muncul dalam waktu itu, mereka pasti akan menang dalam jumlah waktu yang penting. Bahkan jika mereka terlihat, mereka masih akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk mempertahankan kereta. Tetapi jika Chen Yinger telah memilih momen itu untuk bertindak, bagaimana mereka akan keluar dari pengepungan tanpa komplikasi? Kemampuan ilusi seringkali hanya akan memiliki efek besar selama penggunaan pertamanya, ketika itu tidak akan mudah dilihat, tetapi ketika digunakan beberapa kali melawan lawan yang sama, itu hanya bisa tampak seperti lelucon dan tidak lebih. Memberi Long Hao Shen pandangan mendalam terakhir, Yue Ye akhirnya pingsan di dada Leng Xiao, tenggelam dalam keadaan tidak sadarkan diri. Terburu-buru dalam perjalanan mereka tidak berhenti selama 2 jam penuh. Bahaya masih ada, dan bahkan di bawah kepemimpinan Long Hao Shen, mereka hanya bisa melarikan diri ke arah yang ditentukan. Bahkan dengan daya tahan binatang pengangkut kereta, setelah berlari dengan terburu-buru selama 2 jam penuh, kecepatan mereka jelas menurun. Di dalam gerbong, semua orang memanfaatkan momen itu untuk beristirahat, karena mereka tidak tahu seberapa jauh bahayanya. Luxi sesekali melepaskan sihir pada Long Hao Shen dan Li Xin, serta tunggangan mereka. Sekarang jelas bukan waktunya untuk istirahat. Setelah melihat hutan yang luas, Long Hao Shen akhirnya membiarkan Hao Iwe menurunkan kecepatannya, berjalan ke dalam gerbong. Setelah Hao Iwe berhenti, binatang pengangkut yang kelelahan di belakangnya melakukan hal yang sama. Meskipun tubuh Leng Xiao tidak terluka, setelah melalui pertempuran dan pelarian seperti itu, dia juga sangat lelah, bersandar pada kereta di belakang punggungnya dan terengah-engah. Ayo istirahat di sana. Setelah 1 jam, kami akan melanjutkan perjalanan kami. Dapatkan sesuatu untuk dimakan semua orang. Setelah Yue Ye kehilangan kesadaran, seolah-olah dia telah menjadi komandan di sini. Tanpa perlu instruksi Long Hao Shen,
anggota dari dua regu pemburu iblis telah duduk berturut-turut, berkumpul bersama di depan Long Hao Shen. Menyapu pandangannya melalui mereka, dia bertanya, apakah semua orang sudah pulih sampai batas tertentu? Semua orang mengangguk berturut-turut. Meskipun bagian dalam gerbong penuh sesak, itu masih cukup mulus bagi semua orang untuk beristirahat dengan cukup selama pelarian 2 jam. Selama pertempuran sebelumnya, mereka tidak menghadapi musuh yang paling kuat, dan hanya mengalami luka ringan. Dengan penyembuhan Luxi dan Han Yu, mereka sudah pulih. Long Hao Shen memandang Dian Yan, tampak penuh kesedihan, menyatakan dengan suara rendah, kesedihanku. Sebagai kepala penjaga karavan, Paman Dian Yan, Dian Xuan, tentu saja telah tenggelam oleh pasukan iblis. Di masa pengepungan intensif ini, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Dian Yan tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menundukkan kepalanya, matanya dipenuhi dengan perasaan kebencian yang jelas. Sima Xian berdiri di sisinya, mengangkat tangannya yang besar untuk menepuk pundaknya. Pada saat ini, semburan kebencian yang kuat langsung keluar dari banyak anggota dari dua regu pemburu iblis. Di antara mereka, terlalu banyak yang kehilangan kerabat di tangan iblis. Kapten Long, kamu baik-baik saja. Dalam pertempuran sebelumnya, konsumsi energi Anda benar-benar terlalu besar. Saya khawatir Anda tidak akan dapat pulih dalam waktu yang cukup singkat. Luxi bertanya pada Long Hao Shen dengan cemas. Long Hao Shen mengangguk sambil tersenyum, aku masih bisa terus berjalan, terima kasih banyak atas penyembuhanmu, Kapten Lu. Luxi menggelengkan kepalanya dengan ringan, tidak perlu memanggilku Kapten. Mulai dari sekarang, kita seharusnya hanya memiliki satu Kapten. Kami berharap dapat bertindak sebagai bawahan pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21 Anda. Saya sudah membicarakan hal ini dengan teman-teman saya sekarang. Kami memutuskan untuk meninggalkan semua hadiah kami serta poin kontribusi yang kami pinjamkan kepada Anda. Long Hao Shen tampak terganggu, Kapten Lu, kamu. Luxi memaksakan senyum, jika kamu terus memanggilku Kapten, kita tidak akan memiliki wajah yang tersisa untuk diri kita sendiri. Itu adalah ide kami untuk mengikuti pedagang lepas untuk memasuki wilayah iblis, menyebabkan seluruh tim terkena bahaya seperti itu. Kita tidak dapat menghindari tanggung jawab ini. Faktanya, kita semua telah melihat kemampuan memerintah Anda serta kekuatan Anda sebagai individu, Kapten Long. Dengan semua pengalaman yang akan kami peroleh dari partisipasi ke misi ini di sisi Anda, bagaimana kami bisa berani terus membuat tuntutan poin hadiah yang begitu besar? Pertempuran hebat ini sudah meninggalkan kesan mendalam di Luxi serta anggota pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit. Mungkin bisakah mereka membandingkan dengan anggota lain dari mantan pasukan pemburu iblis pertama ini sampai batas tertentu, tetapi mereka sudah menahan kapten mereka Long Hao Shen dengan harga yang tak tertandingi. Saat menghadapi musuh, Long Hao Shen telah menghadapi yang paling kuat di antara mereka. Sebagai seorang komandan, dia merencanakan segalanya jauh di depan, menyebabkan seluruh tim keluar dari situasi kematian tertentu, tanpa satu korban pun. Baik itu dalam hal kekuatan, pengambilan keputusan, kecerdasan atau kepemimpinan, dia sudah muncul di mata Luxi seperti seorang pemimpin sejati. Di bawah bimbingan Long Hao Shen, kekuatan bertarung pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21 dibawa sepenuhnya, dan mereka berhasil menyelamatkan kekuatan secara efektif. Tapi berapa banyak kontribusi yang dibawa kembali oleh pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit keempat mereka? Long Hao Shen saja sudah cukup untuk menyamai seluruh tim mereka. Pada saat yang sama, Luxi juga menyadari betapa menantangnya bagi seorang penyembuh seperti dirinya untuk memimpin sebuah tim. Meskipun para penyembuh memiliki kekuatan bertarung tertentu, peran terpenting mereka adalah mengabdikan diri dengan sepenuh hati untuk penyembuhan. Mereka jauh dari sebanding dengan seorang ksatria di garis depan untuk membuat keputusan. Alasan mengapa ksatria itu disebut landasan pasukan pemburu iblis adalah karena dia bisa mempengaruhi seluruh medan perang dengan kemampuannya. Melihat ketulusan Luxi, Long Hao Shen mengungkapkan senyum tipis, menyatakan, Saudara Lu, Anda juga tidak boleh meremehkan diri sendiri. Tidak akan ada perubahan pada apapun yang kami putuskan bersama. Semua yang sudah kami janjikan akan dilakukan. Karena kita akan menerima 70% dari hadiah, wajar jika kita harus berbuat lebih banyak.
Kapten Long, Luxi masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh tangan Long Haoshen. Ekspresi Long Haoshen menjadi sangat serius, sekarang bukan waktunya untuk membahas masalah ini. Saya hanya punya dua hal untuk dikatakan. Pertama, saya ingin bersikeras akan hal ini di medan perang, setiap orang harus benar-benar mematuhi perintah, karena kesalahan satu orang kemungkinan akan menyebabkan pemusnahan seluruh tim. Memang benar bahwa iblis adalah musuh bebuyutan kita, dan bahwa kita semua harus melakukan yang terbaik untuk membunuh iblis. Tetapi dengan pertimbangan jangka panjang, bertindak terburu-buru hanyalah bunuh diri. Jika kita ingin membunuh lebih banyak iblis untuk membalaskan dendam kerabat kita, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga diri kita tetap hidup. Jika ada yang memiliki masalah dengan perintah saya, Anda mungkin keberatan di luar medan perang, dan kemudian, kita akan membicarakannya bersama. Jika saya tidak cukup mampu untuk memimpin seluruh tim, saya pasti akan turun tahta untuk membiarkan yang layak memimpin. Tetapi ketika kita akan bertempur lagi, saya berharap situasi sebelumnya tidak akan pernah terjadi lagi. Jika ada yang menyebabkan masalah di saat pertempuran, mempengaruhi kelangsungan hidup seluruh tim, jangan salahkan saya karena mengusir Anda dari tim tanpa keraguan. Iya. Kedua-belas orang setuju dengan keras, termasuk Dian Yan yang sangat berduka. Long Haoshen melanjutkan, hal kedua adalah tentang langkah kita selanjutnya. Karena kami sebelumnya telah bergegas untuk pergi, saya telah menyesuaikan jalan kembali kami. Kami sudah tidak memiliki jalan kembali, karena bagian inti provinsi Iblis Nareix berada tepat di belakang kami. Karena iblis dari sana berani merampok seluruh barang karavan Yueye, mereka jelas ingin membungkam semua orang. Itulah sebabnya kita hanya bisa terus maju, dan sekarang kita telah memasuki lebih dari 200 km jauhnya di wilayah iblis. Meskipun wilayah provinsi Nareix panjang dan sempit, wilayah yang dicakupnya tidak begitu luas. Setelah hanya 3 jam lagi, kita akan dapat mencapai perbatasan provinsi ini. Tapi selama kita berada di dalam wilayah iblis, kita tidak akan pernah benar-benar aman, harap waspada, semuanya. Sekarang, saya akan meminta pendapat semua orang. Haruskah kita terus mengincar misi, atau haruskah kita lebih suka mengambil jalan memutar untuk kembali ke aliansi? Setelah melalui pertempuran sebelumnya, Long Haoshen telah memperoleh tanpa diragukan lagi persetujuan dengan suara bulat. Namun, dia tidak bisa mendahului dirinya sendiri dan memutuskan sendiri arah masa depan tim. Dia harus membiarkan semua orang memberikan pandangan mereka sendiri. Sedikit ini menyebabkan Luxi semakin mengagumi Long Haoshen. Dia menyadari bahwa dalam keadaan yang sama, dia tidak akan memikirkan hal ini. Mari kita terus maju. Ada kemungkinan yang sangat rendah untuk menghadapi sesuatu seperti pengepungan pasukan iblis, dan selama kita tidak bertemu dengan iblis yang melebihi langkah ketujuh, seharusnya tidak ada masalah. Karena kita hanya 13 orang, tidak akan mudah untuk menemukan kita. Meskipun wilayah iblis berbahaya, risiko dan peluang adalah dua sisi dari satu koin. Pasukan pemburu iblis harus melalui perburuan iblis untuk tumbuh. Luxi menyuarakan pendapatnya sendiri. Kata-katanya telah mendapat persetujuan mayoritas besar. Terlepas dari teror yang mereka miliki dari pertempuran mereka sebelumnya di Provinsi Nareix, para pemburu iblis ini milik elit generasi mereka, dan semua melalui pemeriksaan ketat aliansi, memastikan kesetiaan mereka kepada aliansi serta tekad mereka dalam berperang melawan ancaman iblis dan resolusi mereka. Lebih penting lagi, karena di bawah komando Long Haoshen, mereka berhasil mempertahankan kekuatan bertarung mereka, bagaimana mereka bisa mundur pada saat seperti itu. Melihat semua orang memiliki pendapat yang sama, Long Haoshen mengangguk, baiklah. Karena semuanya baru saja diputuskan, mari kita segera memikirkan solusi untuk keluar dari kesulitan kita saat ini. Saat dia berkata, dia melirik kereta di sisinya. Setelah 2 jam istirahat ini, Yueye sudah sadar kembali. Meskipun wajahnya masih pucat, matanya dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Setelah minum beberapa pil, dia duduk di samping Leng Xiao di kendaraan, mengatakan sesuatu padanya. Jam istirahat berlalu dengan cepat, dan para pemburu iblis dari 2 regu pemburu iblis serta beberapa penyihir masuk ke dalam mobil, tetapi Leng Xiao dan Yueye masih duduk di depan kuda-kuda, di luar kereta.
Li Xin tidak terus mengikuti Long Hao Shen ke depan, dan naik ke kereta. Long Hao Shen hanya ke kereta.